Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi di majlis ilmu, yaitu membahas tentang lanjutan pembahasan kita sebelumnya tentang qawaidul fiqhiyah. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara atau segala amalan itu mesti ada niatnya, tergantung kepada niatnya. Dan kaidah ini dibuat oleh para fuqaha dengan dalil hadis innamal a'malu binniyat itu. Kemudian dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, jadi tarattaba ala zalika umur. Maka dari kaidah tersebut akan ada tercabang nanti beberapa masalah itu. Nah, beberapa masalah itu apa? Yang pertama adalah, kemarin kan kita sebutkan bahwa mesti ada niat. Ada ahkamun niat yang 7. Ada haqiqatun, wa mahallun wa zaman itu. Kemudian kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan itu. Jadi haqiqatun, hukmun wa mahallun wa zaman. Kaifiyatun, syartun wa maksudun hasan. Kemudian yang terakhir itu salah satu tujuan niatlah untuk membedakan antara yang mana yang fardu, yang mana yang sunnah, atau membedakan antara tingkatan-tingkatan ibadah. Kemudian di sini disebutkan bahwa ketentuan pertama adalah ada mustiratin niyah fi ibadatin la takunu adatan. Tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak berupa sebagai adat atau kebiasaan. Oke. Maksudnya apa? La taltabisu bighayriha, yang tidak mungkin bercampur dengan yang lain. Contoh, kal imani billahi ta'ala. Ketika antum beriman kepada Allah Ta'ala, itu tidak disyaratkan niat. Kenapa? Karena iman kepada Allah itu tidak ada bentuknya bentuk adah, itu bentuk kebiasaan. Itu pasti bentuknya bentuk ibadah. Jadi, maka sebagaimana tadi yang disebutkan tentang niat, bahwa tujuan niat itu membedakan antara ibadah dan adah. Oke, itu kalau ibadahnya itu bisa bercampur dengan adah atau kebiasaan. Maksudnya apa? Orang biasanya melakukan kebiasaan seperti itu. Contohnya mandi misalnya. Mandi itu kan bisa jadi adah, kebiasaan, bisa jadi ibadah. Maka itu butuh niat untuk membedakannya. Yang mana yang adah, yang mana yang kebiasaan, yang mana yang tidak kebiasaan. Tapi kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti ibadah. Nah, ketika antum ditanya kenapa antum beriman kepada Allah itu, itu sudah kebiasaan kami, Ustaz. Nah, itu bukan kebiasaan, itu memang sudah jadi ibadah gitu. Maka ketika kita beriman pada Allah itu tidak membutuhkan niat. Iman aja kepada Allah itu. Oke. Nah, kemudian wal khaufi, takut kepada Allah. War raja'i, berharap kepada Allah itu. Kemudian wa qiraatil Qur'an itu, wal azkar, membaca Al-Qur'an dan membaca zikir-zikir gitu. Kenapa? Karena ibadah-ibadah tadi itu sudah berbeda dengan yang lain. Apa? Sudah jelas itu. Itu tidak ada kebiasaan yang seperti itu. Itu sudah jelas ibadah. Kemudian pertanyaan, apakah larangan-larangan syariat yang kita tinggalkan butuh dengan niat? Nah, contoh zina misalnya, minum khamar misalnya, berjudi misalnya. Kita tidak melakukan zina, tidak melakukan minum khamar, tidak berjudi, itu tidak butuh kepada niat. Tinggalkan saja. Kenapa? Karena li husulil maksud. Karena sudah terjadi atau sudah terhasil tujuan. Apa tujuan larangan dari zina? Kita meninggalkan zina. Nah, maka sudah, kalau kita tinggalkan maka itu sudah terhasil maksudnya itu. Oke, wahwa ijtinabul manhi, yaitu meninggalkan yang dilarang. Oke. Kemudian, nah, ternyata kata ulama bahwa yang amalan-amalan tadi itu butuh juga dengan niat. Untuk apa? Fi husulis sawab, untuk mendapatkan pahala.
Okey, untuk mendapatkan pahala. Tapi kalaupun antum tanpa niat itu tetap sah. Okey, tetap sah. Tapi kalau ingin mendapatkan pahala, maka ketika itu butuh kita berniat. Okey, butuh kita ketika itu berniat itu. Kemudian ketentuan kedua adalah istiratut ta'yin. Ta'yin itu apa? Menjelaskan. Istiratut ta'yin fima yaltabisu duna ghairihi. Mensyaratkan ta'yin untuk ibadah yang ada potensi bercampur dengan yang lain. Contoh misalnya, antum salat zuhur, itu wajib ditakyin, wajib dijelaskan di niat. Ini salat apa namanya? Karena 4 rakaat itu bisa jadi salat asar, atau bisa jadi antum salat i'adah, pengulangan salat zuhur itu. Maka mesti dijelaskan ta'yin ini salat apa. Contoh nih, antum bangun jam 7 itu, jam 7 pagi, salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Mana tahu salat subuh kan itu. Ya. Kita lihat loh, apakah dia baca kunut atau enggak itu. Nah, maka mesti ditakyin. Di sini disebutkan istiratut ta'yin fi ma yaltabisu duna ghairihi. Nah, contohnya apa? Oleh karena itu, apa kata dalam hadis kata Nabi, innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Oke. Kemudian contohnya lah wazalika kas-salati. Maka fayushtaratut ta'yin fi faraidiha. Untuk salat disyaratkan ta'yin untuk fardu-fardunya. Kenapa disyaratkan ta'yin? Litasawiz zuhri wal asri fi'lan wa suratan. Kenapa? Zuhur dan asar itu dari segi pekerjaannya dan dari segi bentuknya sama. Sama-sama 4 rakaat, sama-sama bacaannya sir, tidak dikeraskan gitu. Okay? Sama-sama 2 kali tasyahud gitu, tasyahud awal dan tasyahud akhir gitu. Maka sama, mirip. Maka butuh kita ketika itu untuk mentakyin atau menjelaskan. Contohnya apa? Antum jamak takdim atau jamak takhir zuhur dan asar itu. Bagaimana kita menentukan ini zuhur atau asar? Dengan niat. Oke. Jadi kesimpulan kedua, kalau ibadahnya itu bisa ada potensi bercampur dengan yang lain, mesti kita takyinkan, mesti kita jelaskan dalam niat. Berbeda nanti yang pertama kan? Yang pertama, kalau tidak ada bercampur atau tidak mungkin kebiasaan itu seperti itu, maka tidak butuh kepada niat itu. Kalau ada bercampur dengan kebiasaan, maka butuh dengan niat seperti mandi. Oke, seperti mandi gitu. Kemudian contoh yang lain, solat sunat rawatib. Kan rawatib kan ada 2, qabliyah dan ba'diyah. Kalau antum lakukan qabliyah itu setelah solat, boleh enggak? Solat sunat rawatib qabliyah boleh, karena waktunya masih ada. Karena solat sunat rawatib qabliyah waktunya itu dimulai ketika sudah masuk waktu, sudah azan orang, maka sudah masuk waktu sunat qabliyah dan berakhir nanti habisnya waktu salat. Kalau salat sunat rawatib ba'diyah dimulai setelah kita melakukan salat dan berakhir nanti habis waktu salat, maka bisa disimpulkan bahwa salat sunat rawatib qabliyah dan ba'diyah waktu mulainya beda, waktu habisnya sama. Ada orang ketika itu solat qabliyahnya itu setelah solat, boleh, tidak masalah. Maka untuk membedakan qabliyah dengan ba'diyah mesti pakai niat. Nah, mesti pakai niat itu. Kemudian dan juga solat-solat sunat yang lain seperti solat sunat hari raya, 2 hari raya, mesti dijelaskan ini Idul Fitri atau Idul Adha gitu. Oke. Kemudian para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ketentuan yang dibuat oleh ulama, dhabit gitu. Oke. Apa beda kaidah dengan dhabit? Kalau kaidah ini cakupannya luas di semua bab fikih. Tapi kalau dhabit, ketentuan dhabit itu hanya bab-bab fikih khusus saja. Nah, itu namanya berarti dhabit itu cakupannya lebih sedikit daripada kaidah itu. Oke.
Di sini ada dhabit disebutkan dalam kitab Al-Muhazzab, yaitu kata Imam Asy-Syirazi mengatakan bahwa kullu mawdi'in iftaqara ila niyatil fardi iftaqara ila ta'yiniha. Iftaqara ila ta'yiniha illa tayammuma lil fardi fil asah. Nah, setiap tempat atau setiap ibadah yang harus diniatkan fardu di dalamnya, otomatis wajib ta'yin. Wajib dijelaskan. Contoh, Salat kan mesti kita niatkan fardhiyah kan? Kemarin saya bilang bahwa untuk salat mesti ada 3 ketentuan. Yang pertama qasdu fi'li, yang kedua ta'yin, yang ketiga niatul fardhiyah, niat fardu. Maka setiap ibadah yang kita niatkan niat fardu mesti dijelaskan ta'yin. Contohnya salat fardu zuhur atau salat fardu asar mesti kita jelaskan, mesti ditakyin ketika itu. Kenapa? Karena niat fardhiyah wajib ketika itu. Nah, kecuali tayamum. Kecuali tayamum. Walaupun tayamum itu wajib kalau tidak ada air, tapi niatnya itu bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk apa? Istibahatus shalah, untuk membolehkan salat gitu, untuk membolehkan salat itu. Karena tayamum itu sebagai pengganti dari wudu, sebagai pengganti dari wudu itu. Kemudian pada masa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ini masih berbicara tentang niat nih, tentang niat salat itu. Nah, ketika berbicara tentang niat salat, ada beberapa kaidah yang mesti kita ketahui. Nah, yang menyangkut dengan niat salat itu. Nah, ketentuan yang pertama atau kaidah yang pertama mengatakan bahwa ma la yustaratu ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Nah, apabila apa yang tidak disyaratkan dalam niat untuk dijelaskan secara keseluruhan atau terperinci, kemudian dia jelaskan dan salah, maka itu tidak masalah. Paham tak maksudnya? Contoh, antum ketika sholat, antum niatkan ketika itu usolli fardha as-subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati fi masjid Raudhah gitu. Nah, di Masjid Ar-Raudhah gitu. Nah, lillahi ta'ala. Ternyata salah. Antum bukan sholat di Masjid Raudhah, tapi di Masjid Jami' Parabe misalnya. Nah, sah enggak niatnya? Kenapa sah? Kan salah. Karena itu tidak disyaratkan, tidak mesti untuk sebutkan tempat gitu. Tidak mesti diniatkan disebutkan tempat. Maka kaidahnya apa? Apa yang tidak disyaratkan untuk disebutkan dalam niat, baik itu penyebutannya secara keseluruhan atau secara terperinci, maka kalau dia sebutkan dan salah, maka tidak masalah. Lam yadur. Lam yadur gitu. Contoh, kata ini makanya sholat, seperti menjelaskan tempat sholat. Menjelaskan tempat sholat itu tidak disyaratkan, tidak mesti antum sebutkan di mana antum sholat, di asrama kah, di kamar kah, di kelas kah, di mat ahli atau di mana itu. Kemudian begitu juga bagi imam, tidak mesti imam itu menyebutkan saya sholat menjadi imam untuk si fulan. Ternyata bukan si fulan, si fulanah ternyata. Itu. Nah, ternyata salah. Kalau salah bagaimana? Tidak masalah. Karena itu tidak disyaratkan gitu, tidak mesti disebutkan gitu. Kadang ada imam tuh iseng aja gitu. Dia lihat lu jamaahnya siapa nih gitu. Lalu dia sebutkan sesuatu. Saya menjadi imam bagi si A, si B, si C, gitu, si D gitu. Itu. Ternyata salah, maka tidak masalah gitu. Tidak masalah itu. Atau dia niatkan ada, ternyata qada. Atau kebalikannya, dia niatkan qada, ternyata ada, maka tidak masalah. Kenapa? Niat qada atau niat ada itu tidak diwajibkan dalam niat. Tidak diwajibkan dalam niat kita. Nah, ini kaidah yang pertama.
Mala, apa kaidah pertama? Mala yustaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadud. Apa yang tidak disyaratkan untuk dijelaskan dalam niat, baik itu penjelasannya secara keseluruhan atau secara terperinci, apabila tetap dia jelaskan juga dan ternyata salah, maka itu tidak masalah. Oke, tidak apa-apa, tetap sah niatnya ketika itu. Kemudian kaidah yang kedua masih tentang yang tadi, tentang niat. Ma la yustaratu fihi ta'yinu. Ma yustaratu lagi. Kalau tadi kan ma la yustaratu. Sekarang ma yustaratu fihi ta'yin. Apa yang disyaratkan ketika itu untuk mentakyin, untuk menjelaskan. Maka fal khata'u fihi mubtilun. Kalau salah berarti batal. Kenapa? Karena ta'yin itu disyaratkan. Ta'yin itu tahu kan? Menjelaskan. Contoh, antum solat zuhur, antum sebutkan usolli fardal asri. Nah, berarti batal niatnya. Kenapa? Karena ta'yin dalam solat wajib. Kalau salah, otomatis meninggalkan yang wajib gitu. Contoh, kal khata'i minas shaumi ila shalah. Nah, ini lebih parah lagi nih. Nah, dia berpuasa, dia niatkan solat gitu. Ya kan? Atau dia sholat, dia niatkan puasa. Nah, itu. Maka itu sudah jelas salah. Atau wa min sholatiz zuhri ilal asri. Nah, dia sholat asar, dia niatkan ketika itu zuhur. Atau kebalikannya. Sholat zuhur, dia niatkan asar dan seterusnya gitu. Oke. Maka kaidah kedua mengatakan bahwa ma yustaratu fihi ta'yinu. Apa yang disyaratkan ketika itu ta'yin, fal khata'u fihi mubtilun. Kalau salah berarti itu membatalkan. Oke, membatalkan. Kemudian yang ketiga menyebutkan bahwa ma yajibu at-ta'arrudu lahu jumlatan. Nah, ini berkaitan dengan yang satu tadi. Kalau tadi kan ma la yustaratu ta'arrudu lahu. Sekarang ma yajibu ta'arrudu lahu. Apa yang wajib untuk dijelaskan jumlatan, tapi dijelaskan itu secara umum saja, secara jumlah. Wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan, dan tidak disyaratkan untuk menjelaskan secara terperinci. Nah, tapi ternyata dia ingin juga menjelaskan iza ayyanahu wa akhta'a, dan salah darwa. Nah, apa itu? Bermasalah. Contoh, bagi antum yang jadi makmum, mesti tidak kita niatkan makmuman lillahi ta'ala? Mesti. Nah, lalu kita sebutkan nama imamnya. Mesti? Tidak. Kalau antum sebutkan nama imam, ternyata salah, maka batal. Nah, contoh kan itu. Oh, antum sholat subuh tadi dengan niat makmuman berimam kepada Raihan misalnya. Ternyata bukan Raihan, ternyata Syekh Ali misalnya. Nah, maka salah, batal niatnya. Kenapa? Karena kaidah mengatakan apa? Apa yang wajib kita berniat makmum, tapi wajib cuma secara umum saja. Sebutkan saja makmuman itu dah cukup. Berimam itu atau mengikuti imam ini gitu. Nah, maka itu dah cukup. Tapi antum ingin menjelaskan orangnya gitu. Nah, saya berimam kepada Raihan misalnya. Ternyata bukan Raihan yang imam. Maka batalnya. Kenapa? Kenapa antum paksakan menyebut orangnya gitu? Cukup menyebutkan saya berimam lah, atau saya sebagai makmum gitu. Maka itu udah cukup. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini sebutkan ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu tafsilan. Apa yang wajib dilakukan atau apa yang wajib disebutkan secara jumlah saja atau secara umum saja, dan tidak disyaratkan dijelaskan secara terperinci, lalu dia ingin menjelaskannya. Nah, dia ingin menjelaskannya ternyata salah, maka itu bermasalah. Oke. Contohnya apa? Contoh di sini. Nawal iqtida'a bi Zaidin.
dia berniat mengikuti si Zaid dalam solat. Fabana amran, ternyata si Umar gitu. Walam yusyir ilahi, tapi dia tidak memberi isyarat, pakai isim isyarah, tidak sah. Contoh kan, usolli fardha subhi rakaataini ma'muman ma'a Zaidin. Nah, berimam dengan si Zaid. Ternyata bukan si Zaid, ternyata Umar, salah. Tapi kalau dia sebut kayak ini, ma'muman ma'a Zaidin haza. Kalau dia pakai isim isyarah, ternyata bukan si Zaid, ternyata Umar, maka sah. Kenapa? Karena ada isyarahnya, haza. Tapi kalau tanpa isim isyarah, cuma antum sebutkan namanya saja, si Z, ternyata bukan Z, ternyata Umar, maka itu tidak sah. Oke. Kemudian, kalau membayar kafarat, dia niatkan untuk membayar kafarat zihar. Ternyata bukan kafarat zihar, tapi kafarat qatlin, kafarat pembunuhan, maka tidak sah. Karena untuk membayar kafarat cukup antum jelaskan ini untuk kafarat saya. Lalu antum jelaskan ini kafarat zihar gitu. Tahu zihar itu apa? Menyamakan istri dengan salah satu mahramnya. Oke, atau salah satu mahram kita. Oke, salah satu mahram kita. Kita samakan dengan ibu kita, adik perempuan kita, nenek kita, dan seterusnya kita. Oke. Nah, paham ya nomor 3? Nomor 3 mengatakan apa? Ma yajibu ta'arrudu lahu jumlatan wala yustaratu ta'yinuhu, dan tidak disyaratkan untuk mentakyin tafsilan secara rinci. Iza ayyanahu wa akhta'a, kalau tetap dia jelaskan dan ternyata itu salah, maka darwa, maka batal, maka batal itu. Nah, kemudian sebagaimana definisi kaidah itulah sesuatu yang bersifat aghlabiyah. Lah, mayoritas. Berarti otomatis di kaidah ini ada beberapa pengecualian. Nah, atau istilahnya itu istisnaat itu. Oke, pengecualian itu. Apa saja itu pengecualian dalam ibadah, dalam niat. Nah, maka di sini sebutkan wa kharaja an zalika suwarun, maka keluarlah dari hal tersebut beberapa bentuk atau beberapa surah gitu. Lah, yang pertama apa? Contoh di sini sebutkan lau nawa raf'a hadasin naumi masalan wa kana hadasuhu ghairahu. Dia berwudu ketika itu meniatkan untuk mengangkat hadas tidur. Kan tidur kan termasuk yang membatalkan wudu kan? Dia niatkan untuk mengangkat hadas tidur. Ternyata dia tidak tidur. Hadasnya itu hadas buang angin misalnya. Oke, maka au raf'a janabatil jima', atau dia mandi wajib, dia niatkan untuk mengangkat junub gara-gara jima, berhubungan intim. Ternyata junubnya itu bukan jima, tapi apa? Mimpi basah, ihtilam, atau yang kebalikannya. Atau dia niatkan untuk mengangkat hadas haid, ini bagi yang banat, kemudian hadasnya bukan haid, tapi hadasnya junub gitu. Oke? Au aksu, atau kebalikannya. Tapi dia niatkan seperti itu dalam keadaan khata'an, salah gitu. Oke, dalam keadaan salah, maka hukumnya apa? Lam yadur. Oke, lam yadur. Wa sahhal wudu, sah wudunya, wal ghuslu, dan sah mandinya menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Oke, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia niatkan ketika itu salah, lupa gitu, atau istilahnya sabqul lisan itu. Nah, sabqul lisan sama dengan kayak ini. Laki-laki mandi wajib, dia niatkan untuk menghilangkan hadas haid. Nah, kan tak masuk akal itu. Enggak ada laki-laki itu yang haid itu. Nah, maka kata Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa kalau laki-laki seperti itu dia niatkan untuk menghilangkan hadas haid, kalau salah tidak masalah. Tapi kalau sengaja, maka batal. Kenapa? Li tala'ubi, karena dia bermain-main. Ya itu. Tidak mungkinlah laki-laki itu haid itu. Oke, tapi kalau salah itu tidak masalah itu. Oke. Lah, kenapa? Nih.
Kenapa ini kalau salah dimaafkan itu? Kan kalau kita bahas tentang solat tadi kan, kalau kita salah mentakyin, maka batal niat itu. Tapi kalau ini enggak, kita salah menentukan jenis hadasnya, enggak masalah itu. Kenapa? Di sini sebutkan bahwa para ulama mengatakan bahwa waktu zira di alasan an khuruji zalika anil qadah, berarti ini kan menyalahi kaidah yang tiga tadi itu. Nah, maka dimaafkan masalah ini keluar dari kaidah. Kenapa? Bi anna niyata fil wudu. Karena niat dalam wudu wal ghusli dan niat dalam mandi laisat lil qurbah. Bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bukan untuk sebagai bentuk ibadah. Tapi niat dalam wudu dan niat dalam mandi itu adalah litamyiz tujuannya. Maka beda salat dengan bersuci. Lah, dari tujuan niatnya. Kalau niat untuk salat itu tujuannya untuk lil qurbah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita salah mentakyin dalam salat, maka batal niatnya. Tapi kalau niat dalam wudu atau dalam mandi wajib, itu niatnya tujuannya untuk litamyiz, untuk membedakan. Maka kalaupun salah, tidak masalah. Oke, kalaupun salah tidak apa-apa. Bi khilafi ta'yinil imam wal mayyit masalan. Berbeda kalau kita salat, kita mentakyin imam, ternyata bukan si A, ternyata imamnya si B. Begitu juga ketika salat jenazah. Kita salatkan, saya ingin salat jenazah untuk si mayit si A, ternyata yang jenazah itu bukan si A, si B gitu. Maka itu masalah itu. Oke. Kemudian itu alasan yang pertama, kenapa permasalahan wudu dan mandi ini menyalahi kaidah. Kenapa? Dari segi tujuan niat. Salat tujuan niatnya untuk lil qurbah atau untuk lil ibadah. Sedangkan kalau wudu dan mandi maksud niatnya untuk apa? Lit tamyiz. Oke. Tujuan kedua. Nah, tujuan kedua. Inti dari hadas itu, sama satu, walaupun sebabnya berbeda-beda. Contoh, sebab hadas apa? Ada keluar dari dua jalan kan? BAB dan BAK itu. Yang kedua, bersentuhan lawan jenis. Yang ketiga, menyentuh kemaluan. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal baik itu dengan tidur ataupun dengan selain tidur itu. Nah, ini kan sebab hadasnya berbeda, tapi tujuannya satu. Apa tujuan satu? Apa? Tidak bisa sholat. Kan? Al-man'u minas shalah. Nah, bagaimanapun antum, misalnya si A dia buang angin, si B tidur, si C bersentuhan lawan jenis, si D menyentuh kemaluan, maka Ustaz bilang kepada orang empat ini apa? Antum berempat tidak boleh sholat. Nah, kenapa Ustaz? Saya kan cuma buang angin. Si A si B dia menyentuh lawan jenis, tetap walaupun hadasnya berbeda tapi tujuannya satu. Itu al-man'u minas shalah. Maka tidak ada pengaruhnya dari sebab-sebab tadi. Yang penting tujuannya satu gitu. Yang penting tujuannya satu. Maka tidak masalah ketika itu kalau salah antum untuk mentakyinnya. Oke, untuk mentakyinnya. Ini pengecualian yang pertama dalam kaidah yang di atas yang kita bahas tentang takyin tadi. Pengecualian yang kedua nih. Lau nawal muhdisu ghusla a'dha'ihi al-arba'ah anil janabah. Nih. Orang yang berhadas meniatkan ketika membasuh anggota tubuhnya yang empat. Yang mana yang empat itu? Anggota wudu kan itu. Wajah, tangan, kepala dan kaki. Nah, tapi dia niatkan ketika itu untuk menghilangkan junub, hadas junub. Dalam keadaan ghalatan, salah. Atau ghalatan zanan, dia salah. Kenapa dia salah? Dia mengira bahwa dia itu junub. Zanan annahu junubun, dia mengira bahwa dia itu junub, maka wuduknya sah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarah Muhadzab yaitu Imam Nawawi. Oke, maka wuduknya ketika itu sah itu.
Kemudian pengecualian yang ketiga. Pengecualian yang ketiga dari kaidah di atas bahwa istiratut ta'arudi lil fardiyah. Nah, istiratut ta'arudi lil fardiyah ini yang perkara yang ketiga nih. Bukan pengecualian yang ketiga ya, perkara yang ketiga dari yang kedua. Kata tadi kan, berarti cukup dua saja pengecualiannya yang tadi. Tadi kan yang Ustaz sebutkan tadi di awal bahwa ketentuan yang pertama dalam masalah niat itu apa? Tidak disyaratkan niat dalam ibadah yang tidak bercampur dengan adah atau kebiasaan. Ketentuan kedua, istiratut ta'yin, disyaratkan ta'yin dalam ibadah yang ketika itu ada potensi bercampur dengan yang lainnya. Yang ketiga lagi, ketentuan yang ketiga, istiratu ta'arudi lil fardiyah. Nih. Mesti kita niatkan atau mesti kita sebutkan niat fardiyah. Dalam hal apa disebutkan niat fardiyah? Wazalika fil kafarat, dalam membayar kafarat. Wa fil ghusli, dalam mandi wajib gitu. Was salati, dalam salat. Was zakati bilafzi sadaqah. Dan ketika antum mau bayar zakat, tapi antum bayar zakat pakai lafaz sedekah, mesti antum sebutkan ini sedekah wajibah. Karena kalau tidak antum sebutkan sedekah wajibah, maka ketika itu akan berpaling kepada ini sedekah biasa. Oke, maka mesti kalau antum pakai lafaz sedekah, maka mesti antum sebutkan sedekatun wajibah, sedekah yang wajib itu. Atau sedekatul mafruḍah gitu. Nah, kemudian itu yang mesti kita sebutkan fardu. Dunal wudu. Tidak wudu. Kemudian wasaumi, tidak puasa. Wal haji wal umrah, tidak dalam ibadah haji dan umrah. Waz zakati, tidak dalam zakat. Wal jamaati, tidak dalam salat jamaah. Kama annahu la yajibu ta'arudu lil ada'i wal qada' itu. Oke, sebagaimana dia tidak wajib untuk menyebutkan ada dan qada. Jadi kenapa dalam wudu, puasa dan sunnah tidak disebutkan fardu? Karena wudu itu sudah pasti fardu. Oke, maka boleh kita sebutkan apa? Nawaitul wudu'a, boleh itu. Oke. Jadi di sini tidak wajib, maksudnya apa? Boleh kita sebutkan fardu, nawaitu fardal wudu, boleh. Tapi kalau tidak antum sebutkan fardal wudu pun juga boleh gitu. Oke, pun juga boleh gitu. Itu. Itu ketentuan yang ketiga. Nih. Kemudian ini contoh, ini ada tambahan dari pengarang kitab bahwa tanbih. Boleh enggak kita dalam berniat kita minta ganti ke orang lain? Nah, pertanyaannya apa? Hal tajuzul istinabatu fin niyah? Boleh enggak minta ganti dalam niat kepada orang lain? Nah, qala Ibnul Qasi dan yang lainnya mengatakan bahwa la yajuzut tauqilu fin niyah. Tidak boleh, tolong wakilkan Ustaz niat dalam solat kita. Nanti Ustaz biar solat langsung aja takbir kita. Enggak boleh. Nah, la yajuzu tauqilu fin niyah. Nah, kecuali illa fi maqtaranat bi fi'lin. Kecuali kalau berbarengan dengan perbuatan. Contoh apa? Katafriqati zakah, membagi zakat. Membagi zakat boleh antum wakilkan kepada panitia zakat atau kepada Basnas gitu. Tolong nanti ketika uang zakat saya dibagikan, tolong diniatkan untuk saya. Atau menyembelih hewan kurban. Kalau antum tidak ikut menyembelihnya, yang menyembelih itulah panitia, maka nanti panitia yang berniatkan untuk antum. Oke? Nah, kemudian wasaumin anil mayyit, puasa untuk si mayit. Maka boleh ketika itu kita wakilkan niat. Wa hajjin, haji badal itu. Oke, haji badal itu. Maka boleh diwakilkan niatnya itu. Berarti ini pengecualian nih. Oke, tapi kalau dalam salat enggak boleh. Oke, selagi antum masih bisa melakukan salat, maka tidak boleh diwakilkan niatnya, karena salat itulah ibadah yang tidak bisa digantikan. Oke, karena ibadah badaniyah itu karena salat termasuk ibadah yang tidak bisa digantikan. Kalau misalnya orangnya sudah meninggal,
kemudian dia punya hutang solat, boleh tidak ahli waris mensolatkannya? Tidak itu. Oke. Nah, berbeda dengan haji atau puasa gitu. Kemudian disebutkan bahwa ketentuan yang keempat, al-amru rabi'. Tadi kan ketentuan ketiga, syarat disyaratkan ketika itu menyebutkan fardiyah, at-ta'arrudu lil fardiyah. Kemudian ketentuan keempat tentang niat, mimma yatarattabu 'ala tamyiz, apa yang diakibatkan daripada tamyiz. Tadi kan kita bahas kemarin itu bahwa salah satu maksud niat apa? Ditamyizi rutabil ibadah, untuk membedakan tingkatan ibadah. Oke. Nah, mimma yatarattabu 'ala tamyiz, apa yang menyebabkan dari tamyiz itu apa? Al-ikhlasu fil manwi. Ikhlas terhadap apa yang diniatkan. Apa itu ikhlas? Bi ayyufrida al-amala lillahi ta'ala. Dia khususkan amalan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tujuan niat sebenarnya itu. Untuk menjelaskan siapa yang ikhlas dan siapa yang tidak ikhlas itu. Kemudian apa lagi? Wa yukhlisa 'ani syawaibi wa huzuzin nafsi, dan menghilangkan menghilangkan niat untuk selain Allah itu, menghilangkan niat untuk tujuan dirinya dalam ibadah. Oleh karena itu, kata ulama mengatakan fala yasihhu bit tasyriki baina kaunihi lillahi wa kaunihi li'adatin aw ghairiha. Tidak boleh kita gabungkan niat ibadah ini untuk Allah dan untuk yang selain Allah. Oke, untuk selain Allah, maka ketika itu butuh niat ketika itu. Oke, butuh niat itu. Nah, kemudian ini ada tambahan sedikit tentang ikhlas itu. Qala ba'dul mutaakhirin, berkata sebagian ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa al-ikhlasu amrun zaidun 'ala niyah. Ikhlas itu adalah perkara tambahan dalam niat. Nah, la yahsulu biduniha. Apa itu? Kita tidak akan bisa ikhlas tanpa niat. Oke, tidak akan bisa mendapatkan ikhlas atau keikhlasan tanpa berniat. Oke, tapi waqad tahsulun niyatu bidunil ikhlas. Paham kan? Ikhlas tidak akan bisa kita dapat tanpa niat. Nah, apakah dengan niat sudah pasti ikhlas? Belum tentu. Ada orang berniat nawaitu fardz zuhri tapi dia tidak ikhlas. Nah, oke. Jadi ikhlas itu mesti dengan niat. Kemudian apakah orang berniat sudah pasti ikhlas? Belum tentu. Oke, ada yang berniat cuma di lafaz saja tapi dia tidak ikhlas itu. Maka wa nazarul fuqaha'i qasirun 'alan niyah. Nah, jadi nih pembahasan tentang niat para fuqaha hanya menganalisa tentang niat saja. Kalau ikhlas itu bukan tugasnya fuqaha. Nah, wa ahkamuhum innama tajri 'alaiha. Hukum-hukum para fuqaha itu hanya sebatas niat saja. Bagaimana niatnya itu sah, bagaimana lafaznya, bagaimana ketentuan dalam niat itu. Wa ammal ikhlas, sedangkan pembahasan tentang ikhlas itu tentang apa? Fa amruhu ilallah. Nah, itu Allah yang berhak untuk memutuskan apakah dia ikhlas atau tidak. Kalau fuqaha cuma mengatakan antum dah niat atau belum? Kalau belum niat tidak sah ibadahnya. Oke, jadi tidak ada fuqaha itu bertanya, antum ikhlas tadi salatnya? Kalau tidak ikhlas berarti ulang lagi salatnya. Enggak boleh. Lah, yang penting dia sudah berniat tadi salat subuh maka sudah sah. Kenapa? Karena fuqaha hanya membahas tentang amalan zahir saja. Yang penting antum sudah niat maka sudah sah. Oke, ikhlas itu urusan Allah. Oke, ikhlas itu tapi jadi kayak ini. Kalau ikhlas itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan niat. Oke? Nah, otomatis kata fuqaha, kalau antum tidak berniat salat, otomatis ikhlas pun tidak ada. Oke? Tapi kalau antum berniat belum tentu ada ikhlas.
Maka belum tentu ada ikhlas. Oleh karena itu, apa kata pengarang kitab mengatakan bahwa wa nazrul fuqaha, analisa fuqaha qasirun ala niyah, sebatas tentang niat saja. Wa ahkamuhum innama tajri ala niyah, hukum-hukum para fuqaha hanya bergantung hanya sebatas pembahasan tentang niat. Wa ammal ikhlasu, adapun ikhlas, fa amruhu ilallahi ta'ala, nah urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam niat apa? Wa min samma sahhahu adama wujubil idhafati ilallahi ta'ala fi jamil ibadat. Oleh karena itu apa? Para ulama ketika itu berpendapat bahwa tidak wajib meniatkan lillahi ta'ala dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu la yakunu illa lillah. Ibadah itu mesti karena Allah. Disebutkan lillahi ta'ala atau tidak disebutkan, ibadah ini mesti untuk Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Oke. Nah, itu ketentuan tadi tentang niat itu. Pembahasan selanjutnya itu akan kita bahas nanti tentang at-tasyriku fin niyah. Apa itu tasyrik fin niyah? Menggabungkan niat itu. Nah, menggabungkan niat. Contoh kan yang banat nih, hari Senin dia puasa Senin dan puasa qada gitu. Puasa bayar hutang gitu. Atau kita sholat, kita gabungkan sholat duha dengan sholat subuh misalnya. Boleh enggak? Itu. Ini bagi yang banin biasanya nih. Iya. Itu. Maka nanti mungkin kita bahas nanti di minggu depan tentang at-tasyriku fin niyah. Oke, menggabungkan niat itu. Oke. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Kan di ketentuan pertama disebutkan tidak disyaratkan pada ibadah yang bukan kebiasaan. Patokan kebiasaan seperti apa? Dan seperti zaman sekarang kan ada orang itu dia itu berpikir karena kaget sama dan kebiasaannya atau daerah kan juga kebiasaan rumah gitu. Bisa hal seperti itu kan, bahkan orang-orang kafir pun padahal mereka zikirnya Allah kan dia ada apa gitu. Insya Allah sebutnya. Nah, ini konteks kebiasaan itu di sini apa batasannya? Enggak, kalau zikir itu kan tadi disebutkan tidak butuh niat kan? Zikir itu. Apa tadi disebutkan? Mana? Ini. Yang tidak bercampur dengan yang lainnya atau la taltabisu bi ghairiha. Contoh qiraatul Quran wal azkar itu. Oke. Maka itu tidak disyaratkan niat dalam ibadah tersebut itu. Yang mana tidak ada bentuknya ibadah atau tidak berbaur dengan yang lain. Tidak bercampur dengan, contoh kan membaca Quran dengan zikir kan udah jelas bedanya itu. Oke, beda dengan tadi salat itu. Salat itu ada beberapa salat yang ketika itu bentuk gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama. Oke, maka ketika itu butuh kepada niat itu. Tapi kalau zikir dan baca Al-Quran, ya, itu sudah jelas beda. Maka tidak butuh kepada niat. Tapi nanti disebutkan butuh kepada niat untuk mendapatkan pahala gitu. Maksudnya apa? Baca Quran antum sah tanpa niat. Zikir kita sah tanpa niat. Ini permasalahan tentang sah atau tidak sahnya. Oke. Tapi kalau masalah pahala atau tidak pahala, maka mesti ada niat. Tadi pertanyaan antum, apa batasan adah atau kebiasaan itu? Intinya yang tidak bagian dari ibadah berarti itu adah namanya. Adah itu yang adah itu dia lakukan berketerusan dan tidak ada ketentuannya itu. Contohnya kan, saya biasanya kalau pagi itu sarapan pagi saat misalnya itu. Berarti itu adah bagi dia. Adah bagi dia itu. Dan kalaupun pada satu hari dia tidak sarapan, maka tidak masalah. Karena itu adah kebiasaan. Tapi kalau kewajiban atau ibadah, walaupun dia sering melakukannya, tapi kalau dia tinggalkan, maka dia berdosa. Contoh kan kayak ini, Ustaz, saya sholat itu sudah menjadi kebiasaan. Apakah kalau dia anggap sholat itu kebiasaan, kalau dia tinggalkan,
Tidak masalah. Tetap tidak. Itu bagi dia kebiasaan itu. Bagi orang lain tidak. Bagi orang lain itu kewajiban bagi dia. Itu. Itu tentang adah tadi. Oke. Yang banat paham? Oke. Dah. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pembahasan at-tasyriku fin niyah. Menggabungkan niat dalam ibadah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.